Hari ini perkenalkan aku Ara sebagai pembawa acara pada di podcast hari ini. Sebelumnya, hari ini kita akan membahas mengenai tentang anak muda yang sibuk mencari uang dengan tema mengatur keuangan bukan sekedar cari uang. Soalnya kenapa kita membahas podcast ini? Karena banyak banget anak muda yang nyari kerja atau bahkan mereka udah bekerja pagi sampai sore freelance sana sini, tapi ujung-ujungnya apa? Mereka tetap mempertanyakan bahwa uang aku kemana, uang kita kemana, uang gue kemana. By the way, dan juga aku sendirian, aku ditemenin dua orang narasumber kece kita yang sudah datang. Sebelumnya kita perkenalkan dulu. Yang pertama ada Kak Adin, seorang anak muda yaitu mahasiswa Universitas Manajemen dengan jurusan manajemen yang mengisi waktu luangnya sebagai seorang mahasiswa dan seorang pekerja. Yang gimana tadi kabarnya? Halo semuanya, kenalin aku Adin. Aku sekarang kuliah sambil kerja. Sekarang aku semester 4 dan ikut organisasi juga, organisasi HIMA gitu. Kita langsung lanjut ke narasumber kita yang kedua, yaitu ada Kak Lala, seorang mahasiswa manajemen juga Universitas Sarana Informatika yang mengisi waktunya dengan bekerja dan organisasi. Halo Kak Lala. Hai semuanya. Kesibukannya apa? Kesibukannya kebetulan juga sama seperti Adin tadi, bekerja, kuliah, dan mengikuti organisasi. Senang banget bisa ketemu sama Kak Adin dan Kak Lala. Mudah-mudahan kita ngobrolnya yang sama ke depannya. Juga nih, excited banget kita juga. Sebenarnya nih Kak, aku mau nanya dulu ke Kak Adin. Kak Lala udah kerja nih, gitu kan. Nah, mungkin juga udah lumayan lama kali ya. Nah, waktu awal-awal kakak bekerja atau waktu awal kakak dapat penghasilan, gimana sih Kak caranya kakak untuk mengatur keuangan itu? Oke, kalau untuk pertama kali dapat penghasilan itu aku nggak pas sebagai mahasiswa. Dari pas aku sekolah aku udah pernah dapat itu. Jadi aku kan sekolah kejuruannya SMK, jadi ada PKL gitulah bisa dibilang. Nah itu aku dapat gaji pertamaku di sekolah jadi pelajar gitu, iya. Jadi pas umur 17 tahunan aku itu udah dapat gaji pertamaku di umur 17 gitu sih. Jadi sebenarnya kalau ditanya pengalaman kerja ini bukan untuk yang pertama ya Kak? Iya betul. Jadi udah nggak begitu kaget di dunia kerja tuh kayak gimana sih gitu. Bener. Sebenarnya jujur aja ya Kak, ini kan apa namanya, mengatur uang itu susah. Iya. Apalagi kan Betul kita banget. zaman sekarang kalau kita nggak ada tes lebih ke kris. Iya. Dikit-dikit abang bisa kris nggak? Bener banget. Abang bisa kris nggak? Kayak gitu. Ujung-ujungnya yang kita tadinya punya MBG itu menghemat, tapi sini enggak. Makin boros. Sih. Apalagi kebetulan aku orangnya cashless abis, jarang banget pegang cash gitu. Jadi kayak Jangan setara bisa apa kiris gitu, kayak Kak bisa kiris gitu. Tapi pas udah dapat penghasilan itu, sadar tuh mulai kapan sih kayaknya, oh ini kayaknya gue perlu ngatur keuangan gue deh gitu. Oh kalau untuk sadar ya, aku tuh kayak baru-baru ini nih kayak terjadi ada pengalamanku sendiri. Kayak aku kan kemana-mana bawa kendaraan pribadian, motor. Nah itu tuh jadi kayak harus ngurus motor itu, nggak yang sekedar ngegas bawa gitu ya kan, harus diurus dari bensin, dari oli kayak gitu-gitu. Terus kayak pas kemarin tuh motor aku rusak, jadi kayak wah aku nggak ada dana darurat nih, jadi kayak ini gimana ya gitu. Terus kayak dari situ aku merasa kayak oh gue kayaknya udah harus mulai ngatur nih manage uang gue gitu. Kayak nggak bisa nih, kita kan nggak tahu ya masa depan kayak gimana. Kayak gue harus nyiapin dana darurat nih mulai ke depannya, karena nggak tahu nih kayak sekarang terjadi gitu, motornya rusak harus mengeluarkan lumayan besar kan gitu. Jadi kayak itu sih mulai sadar tuh kayak baru-baru ini sebenarnya. Dari sebelum-sebelumnya tuh kayak ya udahlah sengalin aja, bisa keluarnya aja, tuh nanti dapat lagi gitu. Apalagi cewek biasanya kalau ke bengkel langsung Iya, langsung kayak gede banget karena kan kita nggak ngerti ya sama sekali itu motor di mana. Terus kayak ada yang nakal kayak abang-abang begalnya kayak kebohongin ya kan, ngemahal-mahalin. Bener, jadi kayak kebetulan sih tapi bapakku sih yang ngurus sama motor. biasanya gitu sih. Iya, Kak. jadi kayak aku tinggal kasih uangnya aja gitu. Terus takut
Nah, kalau ini kayaknya emang kejadian sering banget terjadi ya Kak. Iya, Maksudnya betul. kayak kalangan anak muda sih lebih tepatnya. Gen Z. Iya, Benar. banget. Kita tuh udah sadar dari uangnya susah, tapi ngabisinnya setengah sadar. Iya, betul. Betul banget itu lagi. Gimana ya, gimana ya. Tapi kadang ada aja orang mikir bahwa aduh gaji aku kecil, gajiku sedikit, ngapain sih udah teratur gitu loh. Nah, kalau menurut kalian sendiri itu gimana? Menurut aku ya gaji kecil atau besar itu tergantung kita mengelolanya gimana kan. Relatif Iya. ya. Kalau misalnya semisal kita gajinya kecil berarti pengeluaran kita harus dijaga dong, nggak boleh harus melebihi dari pendapatan itu tadi. Karena biasanya ada yang pendapatannya 80%, pengeluarannya 100%. Nah, itu dia, itu 20% dari mana tuh? Iya. Nggak ada yang tahu. Itu dengan moto ini Kak, rezeki dari mana aja. Betul. Aku kemarin seperti itu motonya. Terus kayak sekarang udah mulai berpikir, ada Tapi bisa saya gitu. Kita harus memanage nih uang kita. Benar-benar. Tapi kalau misalnya kita bagi tips and triknya nih Kak, caranya itu gimana sih rumus untuk kita pembagiannya itu berapa persen per persen? Mulai dari Lala dulu. Kalau aku mengikuti caranya yang kayak 50% itu biasanya aku nabung untuk enggak, 50% itu untuk biaya keseharian. Kebetulan aku nggak naik pribadi, transportasi pribadi, tapi aku naik kendaraan umum kan, jadi aku harus ngisi e-money itu untuk tap in kan. Terus yang 30%-nya biasanya aku untuk dana darurat seperti kayak sakit. Kalau Adit kan Moto. bengkel. Kalau aku sendiri kan karena aku ngerantau karena jauh nih dari orang tua, jadi aku harus punya dana darurat untuk aku bilang kalau sampai sakit gitu kan. Tuh, terus 20%-nya biasanya aku tabung sih kan. Soalnya sakit juga nggak ada. Iya, sakit gak ada yang tahu ya. Iya, juga. Hari ini sehat walafiat, besok sakit. Nggak ada yang tahu. Iya, kan nggak ada yang tahu nih. Kalau dari aku sendiri sih ya kurang lebih sama sih kayak Lala, dibagi-bagi. Jadi pas kayak gaji turun nih langsung diatur gitu, kayak setengah buat ini, setengah buat itu kayak gitu. Langsung buka kalkulator ya. Iya betul banget. Jadi kayak kalau aku pribadi aku langsung bagi kayak misalkan 50% buat kebutuhan pribadi aku, terus kayak 20% buat biaya kuliah kayak gitu, terus 30% kayak tadi dana darurat kayak gitu sih. Cuman aku kayak baru menerapkan dana darurat baru ini sih kebetulan. Jadi kayak sebelumnya mengambil aja gitu. Jadi sekarang aku menerapkan kayak gitu sih. Itu tips and trick dari Lala juga kebetulan kayak lo harus siapin ya dana darurat kayak karena kita nggak ada yang tahu. Terus kayak aku mikir kayaknya bener juga sih, udahlah gitu. Tapi dana darurat itu emang sebenarnya penting banget sih Kak. Karena Benar-benar. kalau misalkan kita lihat secara umum kan, kalau misalnya kalau misalnya kita lagi di bawah kita nggak pernah tahu orang ada atau enggak. Tapi pada saat itu yang kita lagi butuhin adalah uang dan uang. Betul, betul. Sedangkan dari uang itu kan susah. Kalaupun kita mau pinjam sama orang, kita nggak bisa kasih jaminan apa-apa kan Kak. Betul. Jadi kayak ya, orang mau percaya juga apa gitu kan. Nah, kalau menurut Kak Adin sendiri, udah punya sistem keuangan sendiri atau belum sejauh ini? Itu sih baru aku terapin sistemnya ya, kayak dibagi. Terus juga kebetulan gengsi habis nih aku kayak suka ngopi, jadi kayak aku suka sisipin uang untuk ngopi khusus sama uang bensin biasanya gitu sih. Yang benar-benar khusus tuh biasanya aku kayak buat kasih orang tua kayak gitu, yang terus bensin itu, terus sama uang untuk ngopi sih itu. Sisanya kayak ya udah kebetulan aku makan masih sama orang tua aku kan, aku tinggal bareng masih sama orang tua aku. Jadi kayak kalau untuk masalah makan itu masih ditanggung. Jadi kayak aku tuh cuma nanggung kayak jajan kayak gitu. Jadi kopi tuh kayak gitu lah gitu. Bisa habis ya. Iya. Nomor 1. Tanpa kopi nggak bisa hidup. Oleh sih Kak. Iya. Kan? Kita Kayak biar fokus gitu. Itu sih. Mungkin salah satu benefit juga kali ya Kak. Betul. Benefit kenapa kita harus mencatat sering-sering gitu. Oke, mantap nih Kak Lala, Kak Adin. Tapi kira-kira ada nggak sih cara atau tips and trick buat ya buat kalian? Sering banget, harus gue nih. Kalau dari gue sendiri sih ya, kalau tipsnya ya itu sih dari kita udah mendapatkan uang ya, gaji gitu. Saya bilang kita harus udah mengatur kayak ini buat ini buat itu gitu, langsung dibagi-bagi gitu. Yang penting yang mana, yang buat darurat yang mana, buat yang
sehari-hari yang mana kayak gitu. Terus juga untuk hemat kayak beli kebutuhan yang beneran dibutuhin, bukan kebutuhan yang mau gitu. Jadi kayak kurang-kurangin boros, kurang-kurangin jajan yang gak penting gitu. Kayak hal yang lucu dikit beli, jangan. Kalau bisa kayak gitu. Ini gitu sih tips ya. Oke, kalau dari Kak sendiri gimana? Bisa? Kalau dari aku, baik lagi kayak tadi, kita harus mengalokasikan uang setelah didapat itu kita harus alokasikan kemana, apa namanya, tabungan, darurat, kayak gitu, biar nggak boros. Bener nggak mungkin. Iya. Jadi sebenarnya makin dewasa, makin dikurangi keinginannya. Iya, ada kayak pengeluaran. Jadi pengeluarannya cuma buat kebutuhan, bukan kemauan gitu. Apalagi hal-hal yang FOMO ya. Iya, perasaan puas, benar. Tapi kalau ngopi tetap cuma satu. Iya. Kalau itu kunci hidup sih Kak. Betul, itu bukan FOMO ya teman-teman. Itu kunci hidup. Kita tanpa ngopi nggak bisa hidup. Kita oleng sih Kak. Iya. Like nothing gitu. Bener-bener. Oke, aku jadi semakin semangat nih ngatur uangku ya kan. Karena emang udah dapet insentif juga dari kakaknya. Tapi gimana ya Kak? Iya. Pertemuan kita juga sampai di sini aja. Agak sedih gitu. Agak sedih ya, bener. Tapi sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak buat Kak Adin, buat Kak Lala yang udah meluangkan waktunya buat kita. Pasti kan sibuk banget ya, dari pagi sampai sore kerja sama-sama lagi. Iya, aku juga merasakan. Iya. Sama-sama ya. Kita sangat-sangat berterima kasih loh di podcast HCM. Iya, senang banget bisa diundang di podcast HCM ini. Kita bisa ketemu di lain waktu. Oke guys, mungkin cukup sekian podcast kita hari ini bersama narasumber kisi kita, ada Kak Adin dan Kak Lala. Sebelumnya kita ucapin terima kasih banyak. Untuk kalian semua jangan lupa selalu dengarkan podcast HCN dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. And see you. Bye-bye. Jangan lupa di subscribe guys. Motherfucking design all right now.